Super Semar, Surat Perintah 11 Maret, sebuah surat yang menjadi kilas balik peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Surat ini sebagai rentetan akibat kudeta yang gagal yang dilakukan oleh PKI dengan mengorbankan 7 jenderal untuk mengambil alih kekuasaan secara brutal. Bung Karno selaku presiden tidak bisa berbuat banyak untuk mengendalikan PKI yang sesungguhnya menjadi duri di dalam daging dari pemerintahan Bung Karno tersebut. Sehingga pada 11 Maret 1966 di depan istana terjadi demo besar-besaran oleh kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, dan KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia, ditambah lagi dengan berbagai kesatuan aksi dari komponen masyarakat lainnya yang melakukan tuntutan, 3 tuntutan, yaitu Tritura, bubarkan PKI, bubarkan Kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga, karena pada saat itu inflasi sudah 600%, kondisi ekonomi sudah kalang kabut. Maka Pangkop Kamtib pada saat itu, Jenderal Soeharto selaku Menteri Angkatan Darat, meminta kepada rekan-rekannya Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, Brigjen Amir Mahmud, dan Brigadir Jenderal Maraden Panggabean untuk menemui Bung Karno di Istana Bogor agar membuat surat perintah untuk pengendalian keamanan dan ketertiban pada saat itu. Maka pada sore hari itu keempat jenderal berangkat dan akhirnya mendapatkan surat Super Semar. Surat Super Semar pada hari ini tentu saja sudah 55 tahun, tetapi masih menjadi kajian yang sangat misterius karena keberadaan surat asli Super Semar disinyalir belum ditemukan, karena yang tersimpan di Arsip Nasional itu bukan orisinal. Inilah menjadi PR bagi sejarah bangsa kita hari ini. Untuk menelisik kebenaran Super Semar sebagai peristiwa sejarah yang menjadi dasar peralihan kekuasaan tersebut memang bukan perkara yang mudah. Hal ini disebabkan pelaku daripada Super Semar tersebut semuanya sudah tiada. Bung Karno sudah lama meninggal. M. Yusuf, Amir Mahmud, Basuki Rahmat, bahkan Pak Harto juga sudah meninggal. Artinya sulit untuk mengetahui keberadaan sebenarnya duduk persoalan daripada Super Semar tersebut. Tinggal kajiannya yang bisa kita lihat adalah pasca Super Semar itu keluar, apa yang dilakukan. Pak Harto selaku Pangkop Kamtib pada saat itu langsung bergerak cepat melakukan pembubaran PKI dan pembersihan Kabinet Dwi Kora. Ada 15 menteri yang diyakini dekat dengan ideologi komunis diberhentikan, dan kemudian Pak Harto juga dengan kekuasaannya membersihkan unsur-unsur anggota MPR yang berdekatan dengan haluan komunis. Maka yang terjadi adalah 1 tahun setelah Super Semar terjadi sidang istimewa MPR yang dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution, dan pertanggungjawaban Presiden Soekarno ditolak, yaitu pidato nawaksaranya, karena Bung Karno tidak bisa menjelaskan dengan tegas kedudukannya selaku presiden
dengan gerakan G30S PKI tersebut. Hal ini kemudian terjadinya penyerahan kekuasaan. Saat itu Bung Karno mundur dan diangkatlah Pak Harto sebagai pejabat presiden. Dan 1 tahun berikutnya Pak Harto menjabat sebagai presiden. Rentetan sejarahnya memang sudah berlangsung. Apakah hal itu mau dimaknai sebagai kudeta atau peralihan kekuasaan normal biasa yang berlangsung secara konstitusional? Kini generasi muda tinggal lagi mempelajarinya dan mengambil hikmah di dalamnya.